Kamu pernah sadar, tiba-tiba sudah 1 jam pegang HP, padahal rasanya baru 5 menit. Bukan karena kamu sedang mencari sesuatu yang penting, bukan juga karena ada tugas mendesak. Kamu cuma scroll, satu video lewat, lalu satu lagi, lalu entah bagaimana, kamu sudah tenggelam terlalu jauh. Yang aneh, kamu tahu ini membuang waktu. Kamu tahu setelah ini kamu akan merasa bersalah. Tetapi, tetap saja berhenti terasa berat. Seolah-olah ada dorongan kecil yang bilang, satu kali lagi aja. Fenomena ini sekarang dikenal sebagai doom scrolling. Terus mengonsumsi konten tanpa benar-benar sadar kenapa, bahkan ketika kontennya bikin lelah, bikin cemas, atau bikin overthinking. Kita masih lanjut scroll, seolah-olah kita kecanduan akan aktivitas tersebut layaknya menggunakan narkotika. Tetapi, ada ungkapan dari Edward Tutte yang pernah mengatakan cuma 2 industri yang menyebut pelanggannya sebagai user, narkoba dan software. Kalau dipikir, itu bukan istilah yang biasa. Kenapa aplikasi menyebut kita sebagai user? Karena yang sedang dipakai di sini bukan cuma aplikasinya, tetapi perhatian kita. Di film dokumenter The Social Dilemma yang dibuat oleh Netflix, ada adegan yang menggambarkan pengguna media sosial sebagai boneka voodoo yang dikendalikan oleh 3 orang yang duduk di ruang kontrol. Mereka melihat layar besar berisi hidup seseorang. Mereka mengamati apa yang dia tonton, apa yang dia klik, berapa lama dia berhenti, lalu mereka memutuskan apa konten berikutnya yang akan disajikan ke pengguna tersebut. Setiap swipe yang dilakukan bukan sekedar gerakan jempol, itu adalah data, dan data itu dipakai untuk membuatmu tetap bertahan lebih lama. Jadi mungkin ini bukan cuma soal kamu yang sulit berhenti, bisa jadi memang ada sistem yang dirancang supaya kamu tidak pernah benar-benar ingin pergi. Kalau sebuah sistem memang dirancang supaya kamu terus melihat tanpa henti, berarti setiap fitur yang kamu anggap normal sebenarnya punya tujuan. Infinite scroll bukan kebetulan, autoplay bukan sekedar kemudahan, notifikasi bukan cuma pengingat. Semua itu dibuat supaya kamu tidak punya alasan untuk berhenti. Bukan karena kamu lemah, tapi karena sistemnya memang tidak pernah memberi ruang untuk jeda. Dan yang lebih mengganggu, itu semua berjalan otomatis. Kamu memang merasa sedang memilih, padahal pilihanmu sudah diarahkan. Kamu merasa sudah bebas, padahal yang muncul di layar sudah diprediksi berdasarkan kebiasaanmu. Di titik ini, film The Social Dilemma mencoba memvisualisasikan sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat, sebuah gambaran tentang bagaimana sistem itu bekerja di balik layar. Seolah-olah memang seperti kita yang diperbudak oleh sistem aplikasi. Aplikasi memang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, tetapi di sisi lain ada faktor di bawah alam sadar kita yang juga mempengaruhi kebiasaan tersebut. Ada mekanisme dalam otak kita yang disebut reward system yang membuat kita sulit berhenti dari kebiasaan doom scrolling. Reward system atau sistem reward otak bekerja lewat jalur dopamin, yaitu zat kimia otak yang berperan dalam motivasi. Jalur ini berawal dari ventral tegmental area atau VTA, struktur di tengah otak yang berperan sebagai pusat utama dalam sistem penghargaan atau reward system, motivasi, emosi, dan perilaku adiksi. Nah, VTA ini menampung neuron dopaminergic yang melepaskan dopamin ke nukleus accumbens yang memproses rangsangan motivasi dari VTA tadi dan mengubahnya menjadi tindakan. Dan semua tindakan tersebut diatur oleh prefrontal cortex sebagai pengatur tingkat atas atau top down controller yang menghubungkan antara frontal tegmental area atau VTA dan nucleus accumbens atau NAC, sehingga mempengaruhi motivasi dan perilaku pencarian penghargaan atau reward system. Inilah yang membuat kita sulit berhenti dari scrolling. Ketika seseorang melakukan scrolling media sosial, setiap konten baru yang muncul dianggap sebagai kemungkinan reward oleh otak. VTA akan melepaskan dopamin sebagai respon terhadap prediksi adanya sesuatu yang menarik, lucu, atau memuaskan secara sosial. Dopamin ini kemudian dikirim ke nukleus accumbens yang menerjemahkannya menjadi dorongan untuk bertindak, yaitu melakukan swipe berikutnya. Selama masih ada kemungkinan menemukan konten yang lebih menarik, jalur ini akan terus aktif. Di sisi lain, prefrontal cortex sebenarnya berfungsi sebagai pengendali yang bisa mengatakan, cukup, berhenti. Namun, ketika rasa datang terus-menerus dan dopamin terus dilepaskan,
kontrol dari prefrontal cortex dapat melemah. Akibatnya, sistem reward lebih dopamin dibandingkan sistem kontrol diri. Inilah yang membuat seseorang tetap scrolling meskipun awalnya hanya berniat untuk membuka sosial media selama beberapa menit. Karena media sosial menyediakan stimulus tanpa batas dan tidak dapat diprediksi, VTA terus mengirim sinyal motivasi ke nucleus accumbens. Selama siklus ini berulang tanpa adanya sinyal berhenti yang jelas, otak akan terus berada dalam mode pencarian reward. Inilah sebabnya scrolling bisa berlangsung lama tanpa batas. Dalam kasus lain juga, ketika notifikasi muncul, otak langsung menganggapnya sebagai isyarat reward. Ventral tegmental area atau VTA tidak menunggu sampai kita benar-benar membuka aplikasi. Ia sudah terlebih dahulu melepaskan dopamin karena ada prediksi bahwa sesuatu yang menyenangkan mungkin menunggu, entah itu pesan, like, atau komentar. Nah, dopamin kemudian dikirim ke nucleus accumbens yang menimbulkan dorongan untuk segera membuka notifikasi tersebut. Jika isi notifikasi ternyata memberi respon sosial yang positif, jalur ini semakin diperkuat. Lama-kelamaan, bahkan suara atau getaran notifikasi saja sudah cukup untuk memicu pelepasan dopamin dan mendorong perilaku membuka aplikasi secara refleks. Hal yang sama terjadi pada konten yang dipersonalisasi oleh algoritma. Ketika sistem menampilkan konten yang sesuai dengan minat kita, otak lebih sering mendapatkan reward yang relevan. Setiap kali konten terasa cocok atau menarik, VTA kembali melepaskan dopamin karena prediksi reward terbukti benar. Pola inilah yang membuat otak kita belajar bahwa scrolling kemungkinan besar akan menghasilkan pengalaman yang memuaskan, membuat terjadinya infinite scroll atau scroll tanpa henti. Akibatnya, jalur VTA nucleus accumbens semakin sensitif terhadap media sosial, sementara dorongan untuk terus mencari konten berikutnya menjadi semakin kuat. Media sosial juga bekerja seperti mesin slot. Konsep ini dijelaskan oleh B.F. Skinner lewat teori penguatan. Hadiah yang muncul secara tidak pasti, atau dalam hal ini postingannya biasa saja, kadang kurang lucu atau kurang menarik, membuat otak semakin penasaran. Justru karena tidak bisa ditebak, otak jadi lebih aktif. Sistem ini membuat kita ingin terus mencoba lagi dan lagi karena selalu ada kemungkinan mendapatkan reward berikutnya. Ini yang menarik. Dopamin sebenarnya bukan zat bahagia, tetapi zat yang membuat kita ingin mencari lagi. Menurut teori dari Ken Burridge, dopamin lebih berhubungan dengan rasa ingin atau wanting daripada suka atau liking. That was the beginning of the notion that, well, maybe dopamine is not so much about the liking of rewards as it is about the wanting. I didn't really believe it, though, until we started to turn on the dopamine system with microinjections of amphetamine in the nucleus accumbens that causes dopamine to be spilled into the nucleus accumbens, activating the dopamine, or electrodes that stimulate the dopamine neurons and make them fire and release their dopamine. And as we did that, we found that always increased the wanting for rewards, like the rats would eat 8 times more than they normally would, but it didn't increase their liking. And if anything, it made them dislike the taste a little bit while they were eating more. That's when I began to believe that dopamine was really more about wanting than it was about liking. Itu sebabnya kita bisa terus scrolling walaupun sebenarnya sudah tidak terlalu menarik kontennya. Lama-kelamaan, kebiasaan ini jadi otomatis, seperti refleks. Selama masih ada kemungkinan menemukan sesuatu yang menarik dan tidak ada tanda untuk berhenti, otak akan terus mendorong untuk kita scroll lagi. Nah, itu dari segi ilmiah, bagaimana otak kita bekerja, bagaimana dopamin dilepaskan, bagaimana kita terdorong untuk mencari stimulus, dan mengapa scrolling terasa sulit untuk dihentikan. Tetapi, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mekanisme biologis otak kita. Di balik layar, terdapat sistem ekonomi dan desain teknologi yang secara aktif memanfaatkan kecenderungan alami otak tersebut. Dorongan untuk terus mencari reward, tidak berhenti melihat aplikasi yang memang dibangun untuk menangkap dan mempertahankan perhatian kita. Di titik inilah pembahasan masuk ke ranah yang lebih luas, yaitu attention economy. And I want to get serious for a moment and tell you why it's going in a very specific direction. Because it's not evolving randomly. There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention. Because every news site, TED, elections, politicians, games, even meditation apps have to compete for one thing, which is our attention. And there's only so much of it. And the best way to get people's attention is to know how someone's mind works. And there's a whole bunch of persuasive techniques that I learned in college at a lab called the Persuasive Technology Lab to get people's attention. Attention economy adalah sistem ekonomi
di mana perhatian manusia menjadi komoditas utama. Dalam dokumen dari Center of Human Technology dijelaskan, sosial media tidak benar-benar menjual aplikasi atau fitur, melainkan menjual perhatian dan perubahan perilaku pengguna kepada pengiklan. Platform memang terlihat seperti gratis, karena yang sebenarnya diperdagangkan adalah waktu, fokus, dan data kita. Semakin lama seseorang berada di aplikasi, semakin banyak data yang dikumpulkan, dan semakin akurat sistem memprediksi apa yang bisa membuatnya tetap terlibat. Karena perhatian adalah sumber yang terbatas, perusahaan teknologi saling bersaing untuk merebutnya. Untuk menang dalam persaingan ini, mereka mengembangkan teknik yang semakin persuasif seperti notifikasi, autoplay, personalisasi feed, dan sistem algoritma yang memilih konten paling mungkin sehingga membuat kita terus menyukai, mengklik, dan membagikan. Algoritma tidak menampilkan semua konten secara netral, melainkan memprioritaskan konten yang paling berpotensi mempertahankan keterlibatan kita. Inilah mengapa feed setiap orang terasa sangat personal dan seringkali emosional dan sensasional. Dokumen tersebut juga menekankan bahwa semakin lama kita scrolling dan berinteraksi, semakin banyak data perilaku yang dikumpulkan. Mulai dari apa yang kita klik, berapa lama kita berhenti di suatu postingan, hingga apa yang kita tonton berulang kali. Data ini kemudian digunakan untuk membuat prediksi yang semakin presisi tentang bagaimana menarik perhatian kita di momen berikutnya. Dengan kata lain, scrolling bukan hanya konsumsi konten, tetapi juga proses produksi data yang memperkuat sistem itu sendiri. Di titik inilah, scrolling tanpa henti menjadi masuk akal secara struktural. Infinite Scroll menyediakan aliran konten tanpa batas, sementara algoritma memastikan aliran itu tetap relevan dan menarik. Karena mode bisnisnya bergantung pada durasi perhatian, sistem dirancang untuk meminimalkan alasan berhenti dan memaksimalkan alasan untuk terus melihat layar. Jadi, fenomena 1 jam terasa 5 menit bukan sekedar kebiasaan pribadi, tetapi bagian dari mekanisme ekonomi yang memang dibangun untuk menangkap dan mempertahankan perhatian manusia selama mungkin dalam aplikasi. Dalam 10 tahun terakhir, banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intens berkaitan dengan meningkatnya masalah kesehatan mental pada Gen Z. Studi besar oleh American Psychological Association dan Pew Research Center menemukan bahwa remaja dan dewasa muda yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial cenderung melaporkan tingkat kecemasan, depresi, dan perasaan kesepian yang lebih tinggi. Gen Z adalah generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya di era attention economy ini, sehingga paparan terhadap sistem yang terus-menerus merebut perhatian ini sejak usia sangat muda. Paparan jangka panjang ini memperkuat kebiasaan mengecek notifikasi, membandingkan diri, dan merasa tertinggal. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Ketika feed atau postingan terus menampilkan aktivitas, pencapaian, atau momen sosial orang lain, muncul rasa takut tertinggal secara sosial. Studi dari Journal of Social and Clinical Psychology tahun 2018 menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan media sosial secara signifikan menurunkan rasa kesepian dan gejala depresi pada mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa paparan berlebih memang memiliki efek psikologi yang nyata. FOMO membuat individu terus memantau media sosial dan pada akhirnya memperkuat siklus scrolling tanpa henti. Selain itu, personalisasi algoritma yang terus menampilkan konten emosional dan sensasional dapat memicu overthinking dan kecemasan sosial. Paparan berulang terhadap standar hidup yang tampak sempurna membuat banyak Gen Z merasa tidak cukup baik atau dinilai takut. Sistem notifikasi dan infinite scroll juga berdampak pada turunnya fokus belajar dan produktivitas kerja. Penelitian tentang attention residue dan multitasking digital menunjukkan bahwa sering berpindah perhatian, misal karena notifikasi, dapat mengurangi kemampuan otak untuk kembali fokus secara mendalam. Bagi Gen Z yang hidup dengan distraksi konstan, kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi jangka panjang menjadi semakin lemah. Akibatnya, belajar terasa lebih berat, pekerjaan mudah terdistraksi, dan durasi fokus mendalam semakin pendek. Semua pembahasan tadi bukan untuk menyalahkan teknologi sepenuhnya, tapi untuk menyadarkan bahwa sistem ini bekerja berdasarkan pola perilaku kita. Algoritma tidak punya niat baik ataupun niat buruk. Ia hanya belajar dari apa yang kita lakukan. Setiap like, setiap durasi tonton, setiap swipe yang kita lanjutkan adalah sinyal data. Jika kita terbiasa berhenti lama pada konten tertentu, sistem akan menyajikan lebih banyak hal serupa. Jika kita terus merespon notifikasi dalam hitungan detik, sistem belajar bahwa perhatian kita
mudah dipanggil kapan saja. Kabar baiknya, karena algoritma belajar dari kebiasaan, maka kebiasaan yang berubah akan mengubah rekomendasi. Ketika kita mulai membatasi waktu, memilih konten yang lebih bermanfaat, atau sengaja tidak merespon notifikasi secara impulsif, sistem perlahan akan menyesuaikan diri. Postingan yang dulu penuh distraksi bisa berubah menjadi lebih terkurasi dan relevan dengan tujuan kita. Artinya, kendali itu sebenarnya tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya perlu direbut kembali secara sadar. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal scrolling atau tidak scrolling. Ini soal siapa yang mengatur arah perhatian kita setiap hari. Apakah keputusan itu datang dari tujuan dan nilai yang kita pegang, atau dari sistem yang dirancang untuk mempertahankan kita selama mungkin di layar? Pertanyaan sederhananya, hari ini, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas perhatianmu?